Bayangkan, berada di titik terendah hidup Anda, mendekam di penjara, kehilangan ayah tercinta, dan di saat yang sama, wanita yang Anda anggap rumah justru melayangkan gugatan cerai. Itulah pil pahit yang ditelan Amarzoni. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, ia akhirnya buka suara tentang rasa sakitnya diasingkan saat sedang sakit, hingga jeritan hatinya melihat anak-anaknya kini mungkin telah memiliki sosok bapak baru yang lebih baik darinya. Apakah ini akhir dari perjalanan sang aktor, atau awal dari sebuah pertobatan sejati? Amarzoni tak lagi mampu membendung air mata saat menceritakan betapa ia merindukan kehadiran anak-anaknya, Airumi dan Amala. Di balik jeruji besi, ia merasa buta akan pertumbuhan darah dagingnya sendiri karena keterbatasan akses komunikasi yang ia jalani selama di rutan. Ada rasa sesak yang luar biasa ketika ia menyadari bahwa dunia di luar sana terus berputar, sementara waktunya seolah berhenti di dalam sel yang dingin. Ia hanya bisa membayangkan wajah anak-anaknya melalui doa, berharap mereka tumbuh sehat meski tanpa kehadiran sosok ayah di sisi mereka. Ketidakmampuan untuk memegang tangan atau sekedar mendengar tawa mereka menjadi siksaan batin yang jauh lebih pedih daripada hukuman fisik manapun yang harus ia jalani. Penyesalan ini menjadi beban berat yang terus menghantui setiap malam di dalam penjara. Dalam sebuah pernyataan yang sangat mengiris hati, Amarzoni mengungkapkan kepasrahannya jika kini anak-anaknya telah memiliki sosok bapak baru dalam kehidupan mereka. Ia secara terbuka mendoakan agar mantan istrinya, Iris Bella, bisa bahagia dan mendapatkan pendamping yang jauh lebih baik, lebih benar, dan lebih bertanggung jawab dibandingkan dirinya. Amar menyadari bahwa kegagalannya sebagai kepala keluarga telah menciptakan lubang besar yang harus diisi oleh orang lain demi kebaikan masa depan anak-anaknya. Ungkapan ini menunjukkan tingkat kepasrahan yang luar biasa, di mana ego seorang lelaki harus runtuh demi kebahagiaan orang-orang yang ia cintai. Meski terdengar sangat menyakitkan, ia mencoba berlapang dada menerima kenyataan bahwa posisinya sebagai pelindung utama kini mungkin telah tergantikan oleh pria lain. Amar menceritakan kronologi paling kelam dalam hidupnya, yakni saat ia menerima kabar gugatan cerai justru ketika ia sedang berada di panti rehabilitasi. Baginya, momen itu adalah puncak dari segala penderitaan, karena ia merasa dipukul mundur saat sedang mencoba untuk bangkit dari keterpurukan narkoba. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjuangannya untuk sembuh akan dibarengi dengan keruntuhan pondasi rumah tangga yang selama ini ia banggakan. Kabar tersebut datang seperti petir di siang bolong, menghancurkan sisa-sisa semangat yang ia miliki untuk pulih. Ia merasa dunia benar-benar tidak adil, karena di saat ia paling membutuhkan dukungan moral dari pasangan hidupnya, ia justru diberikan surat cerai yang menandai akhir dari janji suci pernikahan mereka. Rasa sakit itu bukan karena proses rehabilitasinya, melainkan karena perpisahan. Sejak awal, Amarzoni mengaku sangat menentang keinginan Iris Bella untuk bercerai, karena ia tumbuh dalam nilai-nilai keluarga yang sangat kuat. Ia memegang teguh prinsip almarhum ayahnya, yang menunjukkan kesetiaan luar biasa kepada ibunya hingga maut memisahkan. Baginya, kata cerai tidak pernah ada dalam kamus hidupnya, sehingga permintaan talak dari Iris terasa seperti pengkhianatan terhadap prinsip hidup yang ia yakini. Ia mencoba segala cara untuk mempertahankan ikatan pernikahan tersebut, mulai dari memohon dengan sangat hingga meratap agar diberikan satu kesempatan lagi. Amar ingin membuktikan bahwa ia bisa berubah, namun keputusannya tersebut berbenturan dengan tekad bulat Iris yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Konflik batin ini membuatnya merasa sangat gagal dalam meneruskan warisan nilai-nilai luhur dari mendiang sang ayah. Dengan penuh emosi, Amar mengibaratkan dirinya sebagai orang yang sedang menderita sakit kronis akibat ketergantungan narkoba, yang seharusnya dirawat, bukan ditinggalkan. Ia mempertanyakan mengapa di saat ia jatuh ke dalam penyakit otak yang sangat sulit disembuhkan, satu-satunya tempatnya untuk pulang, yakni rumah tangganya, malah mengasingkan dirinya. Ia merasa diperlakukan secara tidak manusiawi karena kekurangannya, seolah-olah ia adalah sampah yang layak dibuang tanpa diberikan kesempatan untuk pulih bersama keluarga. Pandangannya ini menyiratkan rasa kecewa yang mendalam terhadap stigma dan perlakuan yang ia terima dari orang-orang terdekatnya. Ia merasa bahwa rumah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk menyembuhkan luka. Namun baginya, rumah tersebut telah mengunci pintu rapat-rapat saat ia sedang merangkak kembali ke jalan yang benar. Salah satu beban mental terbesar yang dipikul Amar adalah perasaan bersalah yang amat sangat atas kepergian ayahnya, Suhendri Zoni. Ia menyebut kegagalannya untuk berada di samping sang ayah di saat-saat terakhir sebagai sebuah dosa besar yang tak terampuni. Mengingat bahwa saat ayahnya menghembuskan napas terakhir ia justru sedang mendekam di penjara, Amar berasa telah gagal total sebagai seorang anak laki-laki.
Rasa bersalah ini menjadi pemicu utama depresi berat yang ia alami, yang pada akhirnya membuatnya kembali terjerumus ke lubang yang sama untuk ketiga dan keempat kalinya. Ia merasa tidak memiliki harga diri lagi di hadapan mendiang ayahnya, dan bayangan wajah sang ayah di saat-saat terakhir terus menghantuinya setiap hari. Perasaan sebagai anak durhaka ini menjadi luka batin yang sangat sulit untuk disembuhkan hingga saat ini. Momen yang paling menyayat hati dan tak akan pernah terlupakan oleh Ammar adalah ketika ia diberikan izin untuk melihat jenazah ayahnya terakhir kali. Namun pemandangan itu terasa sangat kejam karena ia datang dalam kondisi tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Melihat sosok pria yang paling ia hormati terbujur kaku, sementara dirinya dalam status pesakitan adalah penghinaan terbesar bagi harga dirinya. Borgol yang mengikat tangannya seolah menjadi simbol belenggu kesalahan yang ia perbuat yang membuatnya tidak bisa memberikan penghormatan terakhir secara layak kepada sang ayah. Momen tragis inilah yang diakuinya merusak kondisi psikologisnya secara permanen, menciptakan rasa trauma yang mendalam dan memicu keputusasaan yang membawanya kembali menggunakan zat terlarang sebagai pelarian sesaat. Di hadapan majelis hakim, tangis Ammar meledak saat ia menyampaikan pesan langsung kepada kedua anaknya. Dengan suara yang terbata-bata dan napas yang sesak, ia mengucapkan kata maaf berkali-kali karena telah membiarkan mereka tumbuh tanpa kehadiran bapak di sisi mereka. Ia menyadari bahwa sebagai ayah, ia telah merampas hak anak-anaknya untuk mendapatkan bimbingan dan kasih sayang langsung. Permintaan maaf ini bukan sekedar kata-kata, melainkan jeritan penyesalan dari seorang pria yang merasa telah menyia-nyiakan tanggung jawab suci yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia membayangkan bagaimana wajah mungil anak-anaknya saat menanyakan keberadaan dedi mereka. Dan kenyataan bahwa ia tidak ada di sana membuat hatinya hancur berkeping-keping. Ini adalah pengakuan dosa yang paling jujur dari seorang Ammar Zoni di depan hukum. Ammar meratapi banyaknya waktu berharga yang hilang sia-sia di balik jeruji besi. Waktu yang seharusnya diisi dengan momen-momen indah bersama keluarga. Ia membayangkan dirinya yang seharusnya mengajari anak-anaknya membacakan cerita sebelum mereka tidur, hingga mengantarkan mereka ke sekolah setiap pagi. Namun semua peran indah sebagai seorang ayah itu kini hanya menjadi angan-angan kosong karena kesalahan yang ia perbuat sendiri. Ia merasa telah mencuri masa kecil anak-anaknya yang seharusnya penuh dengan memori tentang kehadiran bapak yang kuat dan pelindung. Kini ia hanya bisa mendekam di sel sempit sambil membayangkan pertumbuhan air dan amala dari balik tembok tebal. Kesadaran akan hilangnya kesempatan emas ini menjadi cambuk yang sangat menyakitkan bagi batinnya, membuatnya merasa menjadi pecundang sejati. Di akhir nota pembelaannya, Ammar Zoni menyampaikan sebuah janji suci di hadapan majelis hakim bahwa ini adalah kesalahan terakhirnya. Ia berjanji dengan sangat tegas bahwa ia akan menebus setiap detik waktu yang pernah hilang setelah ia menghirup udara bebas nanti. Ia ingin mengubah sisa hidupnya menjadi bukti pertobatan sejati demi anak-anaknya dan demi nama baik mendiang ayahnya. Meski masa depannya masih penuh dengan ketidakpastian, Ammar mencoba membangun sisa-sisa harapan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ia memohon kepada hakim untuk diberikan kesempatan terakhir agar bisa kembali berperan sebagai ayah dan membuktikan bahwa ia belum sepenuhnya habis. Janji ini menjadi satu-satunya motivasi yang membuatnya tetap bertahan di tengah badai kehidupan yang hampir menenggelamkan seluruh eksistensinya sebagai manusia.